warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat subuh masjid Baitul Rahman Allah juga bersama di kasih ini Allah Ustaz kepada seperti asasi dunia. Puji syukur kepada Allah juga kita menjadikan kita sehingga masih hadir bersama yang soal sasaran biasa kita bersama soal yang berbahagia bersama semoga sampai bulan kita semoga kita semua bersama di amin. Bapak Ibu di pelajaran yang kemudian menjadikan jawab dan nanti itu lanjutkan voting di masjid di halaman masjid pertama. Pada lagi kebutuhan membaca sebelumnya mudah-mudahan kita memperoleh ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah bersama Rasulullah Muhammad SAW hadirin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Segenap pengurus DKM Masjid Baitur Rahman dan segenap para alim ulama, para kiai, para tuan guru yang semoga pada pagi hari ini kita semua dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat, hidayah dan berbagai karunia nikmatnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat itu kita dapat bisa hadir di majelis ilmu subuh di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita yang wajib maupun yang sunnah semoga kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita sampaikan salam dan sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan kita yang selalu senantiasa memahami, menghayati dan mengamalkan sunnah-sunnah ajarannya sampai akhir hayat kita. Jamaah sekalian, saya
membadalkan Kiai Haji Syarifuddin atau yang dikenal dengan Ustadz Fasa. Beliau dalam keadaan kurang sehat, maka saya diminta untuk menggantikan beliau. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penyakitnya diberikan kesehatan yang prima, keafiatan, agar beliau sedia kala bisa berdakwah, bisa menyampaikan daripada ilmu-ilmu agama kepada kita sekalian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang saya hormati, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang saya nukil dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Dalam hadis urutan 173. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Akan datang kepada umatku nanti satu kondisi, satu zaman yang mereka cinta kepada yang lima, lupa dengan yang lima. Jadi cinta kepada yang lima dan lupa dengan yang lima. Yang pertama adalah yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirata. Mereka cinta luar biasa dengan dunia tapi lupa dengan akhirat. Ya. Jadi begitu cinta kepada dunia, lupa dengan akhirat. Kita ketahui bersama bahwa dunia ini adalah tempat kita bersinggah. Dunia ini hanyalah tempat sementara. Dunia ini hanya tempat yang fana. Tidak akan abadi kita di dunia ini, yang bisa kekal kita nanti di akhirat. Coba kalau kita pikirkan, Bapak Ibu sekalian, perbandingan waktu dunia dengan akhirat itu jauh berbeda. Satu hari di akhirat itu sama juga 1000 tahun di dunia. Ya, jadi hitungan akhirat yang nanti akan dimasuki oleh manusia di akhir zaman itu satu hari di sana 1000 dunia, 1000 tahun di dunia. Wa kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Perbandingan daripada waktu akhirat dan dunia, satu hari di akhirat sama juga 1000 tahun di dunia. Jadi kalau ada di antara kita yang udah umur 70 tahun, ada yang 70 tahun, ada? Banyak ya? Itu hitungan akhirat baru 1 jam seperempat. 1 jam, taruh 1 jam setengah lah. Hitungan akhirat itu baru 1 jam setengah bagi orang yang berumur 70 sampai 75 tahun. Masya Allah. Berarti kita di dunia cuma bisa menghabiskan waktu 1 jam setengah untuk mencapai 70 tahun di dunia. Masya Allah. Ya. Kalau model saya baru 53 tahun. Kalau besok 2025, 54 tahun umur saya. Baru sejam saya hidup di dunia. Oh, ya. Ya Bapak Haji itu satu ya. Coba bayangkan.
Makanya dunia ini sebagai tempat persinggahan. Tempat cuma lewat doang, yang abadi adalah akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu sebaik-baik tempat yang kekal, dan akhirat itu adalah tempat di mana lebih utama daripada dunia. Maka kita gunakan umur kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita akan menghabiskan daripada penghujung tahun 2024 dan juga penghujung daripada bulan Jumadil Akhir, karena awal masuk bulan Januari itu masuk tanggal 1 Rajab. Jadi artinya apa? Dunia begitu cepatnya, ukuran kita ini setahun udah nyampe lagi waktu. Nah, inilah yang menjadi, ya, jangan terlalu mencintai dunia, melupakan akhirat, karena yang abadi adalah akhirat. Yang kedua, kata Nabi, wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Cinta dengan kehidupan tapi lupa dengan kematian. Itu. Ya, cinta sama dunia, cinta sama kehidupan, sampai dikatakan man asya alfan au alfain. Ada orang yang pengen hidupnya 1000 tahun, 2000 tahun. Dia tidak sadar nanti suatu saat akan mengalami kematian. Kita kan semuanya ini camat, ini calon mati. Ya. Inilah yang kita pikirkan. Ya. Kita bakalan mati. Bakalan nyusul kepada guru kita, Kiai Uyan. Kita akan menyusul kepada guru kita, Ustaz Haji Dama, Endar. Kan begitu. Bakalan nyusul kita. Makanya jangan kita hanya mikirin kehidupan aja, mikirin daripada kematian kita. Makanya alhamdulillah kita bangun tidur tadi, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin. Karena yang namanya tidur itu saudaranya mati. Coba kalau Allah tidak hidupkan lagi, bagaimana? Ada nggak orang yang tidur kebablasan, agak bangun-bangun lagi? Banyak. Tuh. Ya. Makanya pada saat kita bangun, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, Allah yang menghidupkan kami kembali, ba'da amatana, setelah Engkau matikan kami. Kira-kira tadi baca nggak tuh lagi bangun? Lupa ya, banyakkan lupanya daripada ingatnya. Nah, pada saat kita bangun, kita ucapkan itu doa, karena yang namanya tidur itu saudaranya mati. Makanya ingat dengan, ya, kematian, jangan sampai hanya ingat kepada kehidupan. Mudah-mudahan hidup kita yang bermanfaat, hidup kita mengandung nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa yuhibbunal qusura wa yansawnal qubur. Yang ketiga, orang mencintai rumah yang mewah, tapi dia lupa dengan tempat yang cuma 1x2 meter. Besaran mana kuburan sama rumah kita? Pasti rumah kita. Ya. Kita cintai itu rumah kita, kita rapikan, kita bersihkan, kita kadang-kadang kita renovasi, tapi dia lupa dengan tempat yang paling abadi adalah kubur. Ada di sini di perumahan nasabah ya, yang kaya luar biasa, rumahnya tingkat, mobilnya berapa, yang mengkilat, duitnya berlipat-lipat. Ada yang punya kurung batang di rumahnya masing-masing, ada nggak kira-kira? Ada nggak?
Iya, atu-atunya di masjid. Sekaya apapun orang meninggal dunia, minjem burung batang dari masjid, dari musola. Itu. Mobil Land Cruiser yang 3,6 dia sanggup beli. Pajero yang ratusan juta dia bisa beli. Betul nggak? Alphard yang 1,7 miliar dia bisa beli. Kurung batang dia nggak bisa beli. Betul nggak? Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekarang mulai pagi hari ntar pesen kurung batang taruh di rumah masing-masing. Kira-kira taruh di depan kamar tidur kita. Insya Allah agak bisa tidur kita. Betul nggak? Jangankan kurung batang, kain kapan kita taruh di atas lemari, di bawah tempat tidur kita pandangin tuh kain kapan, nggak bisa tidur. Itulah orang kadang-kadang mencintai rumah yang mewah, tapi dia lupa tempat tinggalnya yang kecil, yaitu kubur. Ya singkat-singkat aja. Saya tinggal bacain doang. Wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Yang keempat, orang mencintai harta tapi dia lupa dengan perhitungan tanggung jawab kepada hartanya. Yang keempat tuh. Islam tidak melarang orang jadi orang kaya. Sahabat Nabi banyak yang kaya. Sayyidina Abu Bakar kaya, Sayyidina Utsman bin Affan kaya, apalagi yang paling kaya yaitu Abdurrahman bin Auf. Itu sahabat yang paling kaya. Tidak dilarang. Islam mengajarkan kita menjadi orang yang kaya. Ya. Malah Nabi mengatakan, ya, al-mu'minul qawiyyu khairu habba ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat, terutama ekonominya, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Karena lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Lebih baik memberi daripada menerima. Jadi orang kaya tidak dilarang. Ya, jadilah kita menjadi orang yang mampu. Tapi ingat, harta yang kita cari adalah harta yang halal. Kan gitu. Makanya Masya Allah. Tapi nanti orang-orang yang kaya belakangan ke surganya dibandingkan orang miskin. Orang miskin duluan ke surga daripada orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya nanti ditanya dulu, aina tasamahu wa aina anfaqahu. Dari mana rezekimu kau dapat? Halal apa haram kau dapati? Lalu kemana kamu salurkan tempat yang baik ke tempat yang buruk? Orang kaya mah gelimet, mumet. Makanya Nabi mengatakan nanti di akhirat orang kaya itu macet total. Karena diperiksa begitu cermatnya, begitu telitinya, begitu dahsyatnya oleh malaikat. Ibaratnya ibu masuk ke minimarket, bawa troli, ibu masukin tuh barang-barang yang pengen ibu beli, bapak beli tuh, penuh tuh troli, nuju ke kasir, lama nggak? Lama nggak? Lama, ya. Untuk pembayarannya lama. Tapi kalau bapak ibu cuma ngambil Pepsodent doang, kira-kira cepet nggak? Cuma atuh doang diambil Pepsodent. Coba satu troli, lama nggak? Sama nanti di akhirat, orang kaya lebih lama diperiksanya daripada orang miskin. Orang miskin cepet pak. Apa yang diperiksa? Nggak punya apa-apa. Orang miskin duluan ke surga, jaraknya 500 tahun daripada orang kaya. Orang miskin udah nikmatin surga, orang kaya baru datang. Pak Haji, kemana aja Pak Haji baru nyampe? Orang kata,
Fleksanya ketat banget loh. Jadi kalau kita lihat, lebih enak jadi orang kaya atau miskin? Lebih enak jadi orang kaya atau miskin? Orang kaya. Walaupun macet, walaupun ya begitu sulitnya di fleksanya, yang penting surga. Tapi ingat, harta yang kita miliki semuanya dasarnya halal. Jangan sembarangan. Apalagi bapak-bapak nih sebagai tulang punggung rumah tangga, jangan sekali-sekali bawa ya uang ataupun harta yang haram untuk anak bini kita. Ya, kata Nabi, barang siapa yang memberikan makan kepada anak istrinya daripada zat yang haram, maka nerakalah paling utama untuk menjilatinya. Ya, jadi hati-hati. Man nabata min lahmi haram fannaru aula. Ya, jangan sekali-sekali kita membawa harta yang haram untuk anak istri kita. Apalagi zaman sekarang kan, banyak orang yang ingin meraih harta dengan semaunya. Ya, seenaknya, nggak kenal halal sama haram. Ya, dan kadang-kadang udah punya harta banyak, masih juga mengejar harta untuk menggapai daripada hawa nafsunya, tanpa mengenal, tanpa menggubris harta itu halal apa haram. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun. Ya. Jadi boleh kita jadi orang kaya, yang penting hartanya semua daripada cara yang halal, ya, jalan yang halal, dan zatnya yang halal. Ya. Jadi caranya halal, profesinya halal, hasilnya halal, begitu. Ya. Lalu yang kelima, yang terakhir, wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Cinta kepada ciptaannya tapi lupa dengan yang menciptakannya. Nah ini. Ya. Jadi kita kadang-kadang cinta kepada sesuatu ciptaan Allah, tapi dia lupa dengan penciptanya. Ya, ya, apa saja di dunia ini ciptaan Allah. Ya, contoh, orang senang sama burung, boleh nggak? Nggak boleh, apalagi yang hobi dengan burung. Tiba-tiba dengan burungnya, ya, dia lupa dengan ibadah kepada Allah. Dia tidak sholat. Ada yang begitu nggak? Iya, orang-orang kontes burung kan begitu, dari jam 10 sampai sore. Ya, cinta kepada bola. Ya, permainan habis isya, belakangnya apa? Dari zuhur. Takut nggak kebagian. Akhirnya zuhur, asar, maghrib kagak dikerjain. Nah, itu. Ya. Cinta sama apa? Sama profesi dagang, mulai buka jam 8. Dia lupa nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, sampai dia itu cinta kepada ciptaannya. Apapun yang ada di dunia ini ciptaan Allah, tapi dia lupa dengan penciptanya. Kadang ada orang yang takut dengan makhluk tapi lupa sama Allah. Ada. Contohnya lagi prasmanan, lagi makan jalan nih, tiba-tiba ada gulai kambing enak banget di depan kita. Ya, teman kita nih, Bang, itu kagak diambil itu gulai kambing. Takut saya, entah darah saya tinggi.
Sama gulai kambing dia takut. Tapi sama Allah berani banget agak sholat. Ada yang begitu nggak kira-kira? Ada banyak. Betul nggak? Yang kakinya lagi asap urat, lihat cah kangkung, takut dia, takut ngebet. Sama makhluk aja dia takut. Tapi sama Allah berani meninggalkan ibadah. Ya, jadi kita harus ingat bahwa jangan kita begitu mencintai makhluk, ya, ciptaannya, tapi harus mencintai penciptanya. Ya, kalau kita senang kepada sesuatu silakan, tapi jangan sampai kepada Allah yang menciptakan sesuatu itu kita lupakan. Makanya ada istilah orang yang menyembah tauhid, menyembah selain Allah, ya, pada profesi, jabatan, pangkat, harta, dicintai tapi lupa siapa yang memberi nikmat itu. Ya, kadang dipanggil bos, langsung bos manggil, kita lagi ngerjain tugas kita, bos manggil direktur, buru-buru. Tapi giliran Allah memanggil, dia kadang-kadang cuek. Malah kadang-kadang panggilan Allah tidak digubris. Malah kadang-kadang panggilan Allah dia lupakan. Seperti subuh ini nih, kan Allah panggil tuh. As-salatu khairum minan naum. Ya, saking enaknya tidur, ya udah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, inilah pesan Nabi dalam kitab Nasuhil Ibad. Ada 5 orang mencintai dan ada juga 5 yang dia lupakan. Saya ulangi, yang pertama dia mencintai dunia, lupa dengan akhirat. Yang kedua, dia mencintai kehidupan tapi lupa dengan kematian. Yang ketiga, dia mencintai gedung atau rumah yang mewah, dia lupa dengan alam kubur. Yang keempat, dia mencintai harta tapi dia lupa dengan tanggung jawabnya, pertanggungjawabannya dia dengan harta itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, dia mencintai ya makhluk tapi dia melupakan penciptanya. Nah, jamaah sekalian, dari pesan Nabi ini yang 5 memberikan isyarat kepada kita bahwa ya secara tahun Masehi besok kita akan bertambah usia kita. Betul nggak? Ya, dengan dari 2024 menuju 2025 secara lahiriah usia kita bertambah. Tapi secara hakikiah umur kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pikirkan. Wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifah imali. Umurku setiap hari makin berkurang, yang bertambah adalah dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya bagi saya dan para jamaah sekalian, mari kita manfaatkan sisa umur kita ini untuk kita menggapai daripada husnul khotimah. Dengan cara apa husnul khotimah? Para ulama memberikan satu isyarat ingin menggapai husnul khotimah adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin kita banyak dosa. Pak, Bu, ibu-ibu banyak dosa nggak kira-kira? Bapak banyak dosa nggak kira-kira? Bejibun tuh. Iya, makanya mari dengan sisa umur kita ini kita akan menjadi orang-orang yang akan menggapai akhir yang baik. Salah satunya adalah kita bersihkan dosa kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini dosa kita banyak, baik kepada Allah, kepada manusia, kepada siapapun, tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un
wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Nabi, setiap anak cucu Adam pasti berdosa, tapi sebaik-baik yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari ya, apalagi sudah umur 60 ke atas, udah ya, insyaallah kita dengan bertaubat, dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah, dan kita isi dengan ibadah, insyaallah kita meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Maka jangan tunda-tunda taubat. Ajilu bis sholati qoblal faut, wajilu bit taubati qoblal maut. Segeralah kita sholat sebelum datangnya kelumpuhan, segeralah kita taubat sebelum datang kematian. Jadi mari kita bertobat. Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan seluruh ampunannya kepada hambanya yang bertaubat selama napas yang terakhir belum melewati tenggorokannya. Kalau udah sakratul maut baru bertaubat, nah itu ditolak oleh Allah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, kata Nabi. Sungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama napas terakhir belum melewati tenggorokannya. Mudah-mudahan kita manfaatkan sisa umur kita ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan, jikalau kita sadar dosa kita sepenuh langit, sepenuh bumi, dan nazimtum, kita menyesal dengan kita bertaubat, Allah akan mengampuni segala dosa kita. Jangan khawatir, jangan putus asa. Walaupun dulu kita bajingan, mafia, preman, pendosa, sekarang ingin bertaubat, Allah bukakan pintu taubat, dan seluruh dosa-dosa kita yang lalu akan Allah ampuni. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsa thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, barang siapa yang berbuat salah, dia zalim kepada dirinya, lalu dia mohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita sadar dan kita kembali kepada Allah, insya Allah ya dosa-dosa yang lalu Allah ampuni, dan untuk hari-hari kemudian kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pergantian tahun masih ini, hakikatnya umur kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala cukup ya. Ya, silakan bagi yang bertanya. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa saya jawab. Kalaupun saya tidak bisa jawab, ya mungkin dari jamaah ada yang bisa jawab, silakan. Kalaupun tidak, kita jadikan PR bagi saya pribadi. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ismail. Saya ingin bertanya pada kami, Bapak. Saya ingin bertanya, saya atau kami sebagai umat besar Muhammad SAW banyak dosanya. Saya bertanyakan, Nabi Muhammad SAW ada nggak dosanya? Justru ada sekitar dosanya. Ibu, Bapak, Nabi kita Muhammad SAW mendapat predikat al-maksum, orang yang terjaga daripada dosa. Ya, Allah sudah memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad, tidak berdosa, baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang.
liyaghfirakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni dosamu ya Muhammad, baik yang lalu maupun yang akan datang. Maka dasar ini Nabi Muhammad al-ma'sum, terjaga dan terhindar daripada dosa. Nah, di dalam penjelasan tentang dosa, dosa itu ada dosa zahir, ada dosa batin, ada dosa ghaflah. Dosa zahir, memukul, merampok, mencuri, itu yang kelihatan dosa oleh kasat mata kita. Itu dosa zahir. Ya, ngomelin anak yang kagak tahu sebab tuh anak salah, ngomelin mulu. Bu, juga ibu ambil duit laki dari dompet kagak izin, itu dosa zahir tuh. Ada yang begitu nggak kira-kira? Yang jawab orang lanang namanya, orang perempuan. Lu nggak bawa pak pulang terlambat ke rumah, pulang malam bukan minta maaf, malah bininya dimarahin. Ada yang begitu? Itu namanya dosa zahir. Ada dosa batin. Mana dosa batin? Dosa hati. Ujub, sombong, ria, dengki. Oh, itu dosa batin tuh. Betul nggak? Dosa dengki. Tetangga yang beli motor, dia beli panadol, puyeng. Ada yang begitu. Ada nggak? Ya. Itu nggak ya? Nah. Ada dosa yang ketiga. Ini Nabi pun tidak ada nih, ghaflah, lupa, lalai. Nabi Muhammad itu tidak sedetik pun dia lupa dengan Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak pernah dosa zahir, dosa batin, nggak ada. Sampai dosa ghaflah, melalai, ingat kepada Allah, nggak pernah sedetik pun. Nabi Muhammad tidak pernah lupa dengan Allah. Kira-kira jamaah Baitur Rahman banyak yang lupa apa ingat sama Allah kira-kira? Banyak yang lupanya. Ya, betul nggak? Nah itulah makanya dengan begitu saja Nabi Muhammad mengatakan, ya ayyuhan nas, tubu ilallah wa inni astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Wa fi riwayatin, ya kata Nabi, wahai manusia, wahai umatku, bertaubatlah kepada Allah, istighfar kepada Allah. Sesungguhnya aku istighfar dalam satu hari itu 100 kali atau 70 kali. Nah itu. Ya, itu Nabi yang al-maksum masih istighfar. Apalagi kita jamaah Baitul harus lebih banyak istighfarnya. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Apalagi kita bacanya Sayyidul Istighfar. Cakep tuh. Udah pada apa nggak tuh? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la la alika wa adika masfatatu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan man qala'a fis sabahi wa huwa muqinan fama taqabbal masa dakhala jannah. Barang siapa yang membaca salat istighfar di waktu pagi dengan sungguh-sungguh, tidak juga meninggalkan salat 5 waktu, sorenya dia meninggal dunia, maka akan digolongkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membacanya di waktu sore atau malam dengan sungguh-sungguh, dia tidak juga meninggalkan 5 waktu, sebelum subuh dia meninggal, akan digolongkan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tadi, saya bilang bahwa kita mencari rezeki harus dari sana. Yang menjadi pertanyaan saya adalah
bagaimana kalau misalkan kita mendapatkan sebagian rezeki dari bunga bank? Apakah juga ini termasuk hal yang mengharapkan dari pendapatan bunga bank itu? Saya kira itu Pak Ustaz kami menjelaskan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, masalah bunga bank ini perdebatan di antara para ulama. Ya. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Ya. Kenapa? Karena ada yang mengatakan haram, dia ziyadah bertambah dengan nilai pokok kita. Tuh, ya. Ini golongan-golongan yang mengharamkan tentang bunga daripada bank. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa boleh daripada ya bunga bank itu karena modal ataupun tabungan kita itu digunakan untuk apa? Ya, dikelola oleh bank itu dan hasil labanya mereka itu mengelola dana kita kecipratan daripada apa? Keuntungan. Tuh, itu aja dulu secara mendasar. Paham ya? Nah. Lalu pengen aman, kita harus memilih bank yang bersifat syar'i. Kalau kita pengen aman, jangan hati kita agak goyang-goyang sedikit, maka kita alihkan aset tabungan kita, aset pendapatan kita untuk ke bank syariah. Karena di sana ada sistem mudharabah bagi hasil. Nah, bagi hasil mudharabah itu dia tergantung pendapatannya tidak pasti dan tidak konstan. Tidak stabil. Kadang kita dapat misalnya 50.000, bulan depan dapat 55.000. Kadang dapat 60.000. Kenapa? Karena hasilnya sesuai dengan pendapatan bank yang mengelola daripada dana kita bagi hasil. Nah, kalau bank konvensional itu bunganya stabil. Apalagi yang punya deposito. Bulan ini 100.000, bulan depan 100.000 terus sampai bertahun-tahun tetap segitu. Kenapa? Karena dia konstan. Maka dalam hal ini tentang bunga bank ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Ya, itu kembali kepada ya apa yang kita inginkan, apa yang kita yakinkan. Tapi bagi pribadi, bagi saya, tolong kita alihkan dana kita ke bank syariah. Bank yang bernuansa Islami yang menjalankan hukum Islam agar aman dan nyaman dan tenang hati kita. Paham ya? Sekali itu. Kalau kita pengen tenang, pengen nyaman, pengen tidak begitu khawatir, kita bisa alihkan ke bank syariah. Ya, karena ada sistem bagi hasil di sana yang kita juga kebagian tanpa konstan, tanpa stabil. Itu ya. Jadi dalam hal ini ya ada yang membenarkan, ada yang menyalahkan. Ya, dengan begitu. Sampai mohon maaf ya, sampai ada yang mengatakan kerja di bank itu kagak boleh. Yang benar-benar ekstrem itu kerja yang di bank, dari mulai ownernya, direkturnya, manajernya, sampai karyawannya, sampai OB-nya nggak boleh. Haram. Ada yang begitu. Dan ada juga yang mengatakan boleh. Ya, jadi dalam hal ini ya ikhtilaf perbedaan antara satu dengan yang lain, maka yang lebih aman, lebih nyaman kita alihkan dana kita untuk apa? Untuk ke bank syariah. Agar dalam hati kita ikhtiar preventif ya, berhati-hati di dalam kita punya dana.
Ya, ini kajiannya lama tentang bunga bank ini. Ya, kajiannya lebih komprehensif. Nanti suatu saat kita bisa menjelaskannya di waktu-waktu yang akan datang. Karena dalilnya begini, yang membolehkan dalilnya boleh gitu. Sampai ada seorang ulama ya di Mesir itu yang dikatakan oleh saya dikatakan boleh ya bunga bank itu selama itu ya selama tidak ada yang apa di negara itu belum negara Islam. Ya, jadi ini kembali kepada perbedaan di antara ya para ulama tentang hukum bunga bank itu sendiri. Tapi yang lebih aman, mari kita alihkan dana kita kepada bank syariah agar hati kita jadi nyaman. Ya, sekali itu. Ini pembahasannya agak sedikit luas tentang bunga bank. Silakan yang lain. Ibu bertanya. Ya, sebenarnya tanya saya, apa latar belakang Allah menciptakan akhirat? Apa latar belakang Allah menciptakan akhirat? Apakah penciptaan akhirat itu lebih dulu diciptakan dari penciptaan Adam? Atau penciptaan akhirat itu diciptakan Allah setelah Adam datang ke dunia? Terima kasih. Tentang akhirat ini pun perbedaan pendapat. Kan kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya masih belum dijajaki oleh manusia, itu banyak perbedaan. Tentang surga misalnya, tentang neraka, itu udah ada nggak surga sama neraka sekarang? Kan gitu ya, itu pun perbedaan. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah, orang Nahdlatul Ulama, bahwa surga neraka sudah ada, sudah Allah jadikan, ya. Dan akhirat pun sudah Allah jadikan pada saat sebelum Nabi Adam diciptakan, ya. Dan surganya Nabi Adam itu berbeda dengan surga nanti dimasuki oleh orang-orang muttaqin. Karena surganya Nabi Adam masih ada larangan makan buah khuldi. Tapi surga nanti orang yang bertakwa masuk sudah tidak ada larangan lagi dalam apa? Di dalam surga itu bagi penduduk surga. Nah itu. Nah akhirat itu sudah diciptakan sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai Allah mengatakan bahwa semua tercipta, dunia, akhirat, langit, bumi dan seisinya itu berkat cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang pertama Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad. Dari cahaya itulah Allah ciptakan langit, bumi, semua isinya termasuk akhirat. Ya, laulaka ma khalaqtu aflaq. Kalau tidak ada cahayamu ya Muhammad, aku tidak ciptakan seluruh jagat raya ini. Sampai yang namanya akhirat. Ya. Jadi akhirat yang kita yakini termasuk daripada wabil mu'minina, kan gitu ya. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di akhirat itu kita harus akhirat itu ya yakin. Jadi akhirat sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Nah itu pendapat yang mengatakan sudah ada. Dan ada juga mengatakan belum ada akhirat, belum ada kiamat. Ya, jadi dalam hal ini tentang masalah yang gaib itu ada dua pendapat. Tapi kalau pendapat ahli sunnah wal jamaah, terutama dari ulama, kehidupan akhirat, alam akhirat sudah Allah ciptakan tatkala Nabi Adam belum tercipta, yaitu dengan berkatnya cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu. Jangankan akhirat Pak, alam kubur aja ada kelompok-kelompok Islam mengatakan siksa kubur belum ada. Kenapa? Oh manusia belum disidang kok,
di akhirat udah tersiksa di dalam kubur. Tuh, ya. Ya kalau kita kan ada bahwa siksa kubur pasti ada. Tapi ada kelompok yang lain daripada ulama-ulama yang lain belum ada itu siksa kubur. Kenapa? Orang Allah belum mengadilin manusia kok. Masa sudah ada siksa kubur? Nah, dalam hal ini tentang hal-hal yang sifatnya ya metafisika ini ada yang bilang sudah ada yang bilang belum ada. Itu kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Jadi kalau ada orang mengatakan, Pak, saya memang belum yakin akhirat belum ada, ya udah. Ada bilang, oh saya yakin akhirat sudah ada, ya sudah. Kenapa? Perbedaan itu udah pasti ada. Janganin akhirat. Ya, betul nggak? Subuh aja ada yang kunut, ada yang tidak kunut, betul nggak? Nah itu kan. Jadi dalam hal ini ya kita katakan bahwa perbedaan-perbedaan itu harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya agar jangan sampai kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ya, sekali cukup ya. Bagi kita akhirat sudah ada karena sudah diciptakan oleh Allah tatkala diciptakannya cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian akhirat kita yakini ya wabil akhiratihum yuqinun. Jadi kalau ada orang bilang belum yakin akhirat, yaitu kembali kepada apa pribadi. Apalagi kalau kita ketemu dengan ahli filsafat, Pak. Ahli filsafat itu hal-hal yang sifatnya belum terjadinya kiamat, belum terjadi apapun. Ya, orang-orang teologi, orang-orang filosof itu nggak yakin. Jangankan akhirat, siksa kubur aja nggak yakin. Wah ada tuh siksa kubur. Kalau belum diadilin, masa udah disiksa. Belum ditimbang amalnya di al-mizan, sudah disiksa dalam kubur. Nah yang begitu-gitu itu kan orang jangan diladenin. Kita yakin sudah ada, ya udah. Bagi dia tidak yakin, belum ada, ya sudah. Jangan sampai diributkan, karena tidak akan bisa nyatu. Ya, makanya perbedaan itu menjadi rahmat, menjadi sesuatu yang dinamika di dalam hukum Islam. Ya, kira itu. Ya, jangankan masalah akhirat, ada yang azan 2 kali Jumat, ada yang qobliyah Jumat, ada yang tidak qobliyah Jumat, kan begitu. Nah itu buru-buru akhirat. Ibadah kita kadang-kadang ada yang berbeda, betul nggak? Iya. Gitulah. Makanya perbedaan ini menjadi dinamika hukum Islam. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umat itu dalam masalah sesuatu menjadi rahmat. Yang penting kita saling menghargai, saling menghormati pendapat orang lain. Jangan kita menganggap diri kita yang paling benar. Menganggap orang lain pendapatnya salah. Itu harus kita kunci dalam diri kita. Jangan sampai kita menyalahkan pendapat orang lain dan kita menganggap diri kita yang paling benar. Itu jangan. Karena kalau kita menganggap diri kita paling benar, sombong. Dan menyalahkan pendapat orang lain, itu pun sombong. Ya, sekira cukup. Mudah-mudahan. Oh ya, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat Allah telah menjelaskan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Lalu di ayat yang berikutnya di surat Al-Hadid bahwa Allah menjelaskan wa awwalul wal akhir wa zahirul wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Boleh dalam bahasa letterless dijelaskan diartikan bahwa dialah yang akhir, yang awal, yang zahir dan yang batin. Dia mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau menurut bahasa batin dan pribadi saya, segala sesuatu yang tadi ditampilkan atau disampaikan dan dipertanyakan yang akhir, itu kalau tidak menjadikan kita bertambah iman dan menguatkan keyakinan kepada Allah, lebih baik kita menjadi hal-hal yang segala sesuatunya jadi netral, karena segala sesuatu yang bakal mengakibatkan kita bahas menjadi lemah iman kita,
sayang, maka akan menjadi sesuatu yang tidak manfaat menurut saya gitu, Ustaz. Jadi sesuatu hal yang menjadi perdebatan barangkali yang tidak menguatkan keimanan kita dan tidak memperjelaskan keyakinan kita, lebih baik itu menjadikan sebuah ilmu yang tidak perlu disampaikan pada tataran-tataran yang dikaji secara Ya. Terima kasih. Ya. Jadi bagaimanapun hal-hal yang sifatnya perbedaan pendapat itu menjadi tambah wawasan keilmuan bagi kita. Ya, jadi tambah wawasan keilmuan bagi kita. Setelah kita paham, maka kita menghargai pendapat orang lain dan diri kita jangan menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Kalaupun ada perdebatan, berdebatlah dengan baik. Wajadilhum billati ahsan. Berdebatlah kepada mereka dengan debatan yang baik, bukan debat kusir. Artinya dengan berdebat itu akan bisa mengarahkan daripada ilmu yang dikaji. Walaupun pada saatnya nanti tidak akan bisa bertemu dua hal yang berbeda, tetapi saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ya, jadi insya Allah ilmu yang kita pelajari dimanapun, ya, yang penting harus yakin, Pak. Ini kembali ya. Kalau kita menyalahkan ini yakin, harus yakin, jangan ragu-ragu. Oh, saya ibadahnya begini, orang itu ibadahnya begitu. Jangan kita saling, hari ini saya kunut, besok saya tidak kunut. Hari ini saya nyinggung sama perempuan, sama istri batal, besok tidak batal. Nggak boleh, namanya taufik. Harus yakin dengan ibadah ilmu yang kita pahami. Itu ya, makanya yakin itu idrakun jazimun mutabikun lil waqi nasun andalilin. Itu tarik yakin. Kita sudah megang teguh pendapat ini dengan dalil, dengan hujah yang pasti, maka kita pegang dalil ini dengan sekuat-kuatnya biar kita ya yakin. Dan pendapat yang lain untuk menjadi wawasan keilmuan bagi kita. Paham? Paham ya? Gak boleh ragu-ragu dalam ibadah. Kalau ragu-ragu dalam ibadah, nanti ibadah kita tidak akan diterima. Dak ma yuribu ila ma yuribu. Tinggalkan keraguan-raguan. Jangan sampai kita ibadah penuh ragu-ragu. Ya, jangan. Apalagi dalam berpendapat ragu-ragu, jangan. Harus dengan yakin. Saya kira itu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang mengenai ini, orang yang mengatasi kita. Ya. Dan nanti berdoa kepada Ustaz, ada sekalian yang untuk menikmati waktu di halaman masjid. Saya selalu berdoa mohon diingatkan maaf yang sebelumnya kepada saya kurang bersenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi diri kita, dan setiap perbedaan jangan sampai kita besar-besarkan, ya, kita ambil persamaannya yang lebih kuat daripada perbedaan di antara kita, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilman yanfa'una. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Baitur Rahman. Informasi yang kedua, perlu kami sampaikan juga bahwa kajian subuh diadakan setiap Sabtu dan hari Ahad atau hari Minggu setiap minggunya. Jadi saat ini sudah kita mulai 2 kali pertemuan. Untuk kajian pagi ada kajian Sabtu subuh dan kajian Ahad subuh atau Minggu subuh. Jadi silakan untuk itu untuk senantiasa istiqomah mengikuti